beberapa NGO di Amerika itu didanai oleh CIA untuk memprovokasi protes di Iran. Nah, lu apa aja tuh? Yang aneh gini, mereka berbicara tentang hak asasi, pelanggaran hak asasi di Iran, tapi mereka tidak pernah berbicara tentang genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Itu aja udah aneh. Nama Israel udah punya namanya senjata laser. Cuma kan ini belum dites lah untuk perang sebenarnya. Dites udah, tapi untuk perang sebenarnya dengan Iran kan beda. Apalagi Iran beberapa hari lalu baru menguji coba peluru kendali balistik antar benua. Jadi dari mulai Iran sampai Siberia itu nyampe. Artinya kan bisa nyampe ke Amerika, bisa. Antar benua udah. Itu sudah dicoba dan uji cobanya berhasil. Nah, lo. Ketika Amerika menuding rezim mullah itu menindas rakyat, di zaman monarki juga sama. Dulu ada nama polisi rahasia zaman monarki namanya SAVAK, zamannya monarki Iran. Sah itu juga sama. Namanya kalau polisi rahasia kan negara itu seperti negara intelijen, nggak bisa ngomong sembarangan, semuanya serba tertutup. Nah, apalagi kerajaan istilahnya sifatnya kan nature-nya diktator. Jadi aneh ketika Amerika lebih mendukung monarki ketimbang rezim mullah yang mengadakan pemilihan umum. Kan pemimpin tertinggi Iran itu kan adalah pemimpin ini, apa sih, kepala negara. Tapi kalau presiden adalah kepala pemerintahan. Kalau di Indonesia kan presiden menjabat dua, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau di Iran kan enggak. Pemimpin tertinggi itu adalah kepala negara sekaligus simbol pemersatu. Ketika negara dalam keadaan genting, kata dia adalah kata yang terakhir. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi Pak Ari bilang bahwa dari zaman Henry Kissinger Amerika sudah terlibat di Iran. Demo kemarin juga. Itu laporan Minpress itu ada beberapa NGO yang didanai oleh CIA. Nah, lu apa aja tuh? Itu adalah human rights. Itu rilis kan? Ini kita bukan nggak ada, kita nggak ngomongin gosip nih. Ini rilis semua. Bukan rilis, itu laporan ya? Investigasi media barat namanya minpress.com. Itu media bagus, media terkenal. Itu beberapa NGO di Amerika itu didanai oleh CIA untuk memprovokasi protes di Iran agar rakyat Iran semakin marah terhadap rezimnya. Seperti itu. Itu antara lain NGO-nya namanya Human Rights Activists in Iran, HRAI. Terus ada juga Center for Human Rights in Iran, CHRI. Satu lagi saya lupa, ada Abdurrahman apa gitu, saya lupa. Pokoknya semuanya human right. Human right. Pokoknya mereka berbicara tentang hak asasi manusia, tapi mereka tidak pernah. Yang aneh gini, mereka berbicara tentang hak asasi, pelanggaran hak asasi di Iran, tapi mereka tidak pernah berbicara tentang genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Itu aja udah aneh. Oh, berarti memang standar ganda semuanya. Iya. Jadi hak asasi versi mereka sesuai kepentingan Amerika, bukan hak asasi untuk kepentingan universal dalam nilai universal. Jadi kalau kita baca sekarang kayak semacam demokrasi dan HAM adalah atribut atau instrumen. Instrumen politik sebenarnya untuk kemudian mensahkan apa yang akan dilakukan. Ini kan butuh legitimasi. Iya, benar. Gitu. Tapi ingat Pak Ari, Amerika di bawah Trump harus berpikir banyak untuk menyerang Iran. Kenapa? Iran itu punya kartu truf. Mereka secara persenjataan konvensional itu mereka sudah bisa menjangkau seluruh Timur Tengah. Kita lihat perang dengan Israel, itu jaraknya dari Iran itu 1.800 kiloan. Nah, semua pangkalan Amerika di Timur Tengah, kalau nggak salah jumlahnya ada 28, itu kejangkau semua. Sama peluru kendali hipersonik kan kemarin yang jatuh, yang luluh lantakin ibu kota Israel Tel Aviv, kota Haifa, itu kan hipersonik semua. Yang nggak bisa dicegat oleh Arrow, David Sling, ataupun Iron Dome. Iya kan itu nggak bisa. Nah, Israel udah punya namanya senjata laser. Cuma kan ini belum dites lah untuk perang sebenarnya. Dites udah, tapi untuk perang sebenarnya dengan Iran kan beda. Nah, itu satu. Artinya ada target-target yang bisa dijangkau oleh Iran. Terus yang kedua, Iran bisa menutup Selat Hormuz. Itu kan kalau nggak salah 40% lah dari jalur perdagangan minyak global. Selat Hormuz itu yang di dekat Sudan, dekat ini, Bandar Abbas, Fujairah. Nah itu sebelumnya ini, sebelumnya Laut Merah untuk keluar ke Samudra Hindia kalau nggak salah. Sebelum Somaliland. Sebelum. Itu Teluk Aden kan. Kalau Somalia itu Teluk Aden, jantungnya Afrika. Nah itu kalau terjadi perang otomatis kan nggak ada kapal bisa lewat situ.
Nah kalau kapal nggak bisa lewat situ muter, otomatis harga minyak dunia kan melonjak. Nah yang kena dampaknya kan ya Amerika, ya negara-negara Eropa itu. Ya atau mungkin itu menjadi salah satunya. Salah satu kalau dikuasai Iran, Selat Hormuz memang wilayah Iran. Iya kalau dikuasai oleh Iran ditutup gitu. Kalau misalnya misalnya kalau Iran bisa dikuasai, gitu ya. Maka Selat Hormuz jadi punya pemilik jalur perdagangan itu kan. Iya. Kalau kita lihat Hormuz misalnya diambil, kemudian yang Somaliland apa namanya tadi? Teluk Aden diambil. Apalagi kalau di Gaza kebuka lagi tuh apa namanya? Ladang gas. Yang Ben Gurion dibuka misalnya. Tel Aviv. Ini bandaranya. Bukan, mau bikin terusan kayak terusan Suez, gitu. Sebelahnya lewat Gaza terusan apa namanya? Ben Gurion ya. Mau bikin jalur kan di situ kan? Jalur ya. Itu kan dia nguasain perdagangan daerah situ minyaknya. Iya, pasti. Jadi pemiliknya. Iya. Atau mungkin ada itu apa enggak? Atau mungkin pasti ada lah unsur. Jadi kan kalau dalam politik sama ekonomi kan selalu istilahnya satu mata uang beda dua sisi kan, setali tiga uang lah. Kalau tujuannya untuk politik pasti ada ekonominya. Iran itu kan cadangan minyak terbesar ketiga di dunia. Nah Venezuela makanya kemarin Amerika itu kan cadangan minyak nomor 1. Kalau dia pemerintahannya di bawah kendali dia kan dia bisa beli dengan harga murah. Dia bisa paksa jual ke dia kan gitu. Karena dia yang bisa ngendalin siapa yang berkuasa di situ. Nah itu. Dan jangan lupa juga Pak Ari, kenapa Trump ragu kemarin? Trump ini masih punya banyak masalah. Venezuela belum beres. Terus dia juga mau nyerbu Greenland. Terus bagaimana menyelamatkan Israel untuk menghabisi Hamas, ya kan? Kan yang dituntut sama Trump sama Israel kan lucuti senjata Hamas, itu yang di Gaza. Terus lucuti senjata Hizbullah di Lebanon. Dua-duanya kan belum ada yang tercapai. Jadi banyak PR selain tadi Iran senjata konvensional, apalagi Iran beberapa hari lalu baru menguji coba peluru kendali balistik antar benua. Jadi dari mulai Iran sampai Siberia itu nyampe. Artinya kan bisa nyampe ke Amerika, bisa. Antar benua udah. Itu sudah dicoba dan uji cobanya berhasil. Nah loh. Ini berarti perang dunia ketiga bisa jadi guys ya. Kalau kita lihat ya di sini ya, ada juga pernyataan yang mengatakan bahwa perang Gaza ini udah ngeluarin banyak duit. Duitnya udah banyak yang keluar, akhirnya sekarang lagi cari aset. Untuk kemudian bisa punya kemandirian gitu kan. Mau nggak mau yang ada minyaknya di Venezuela. Venezuela minyaknya banyak tapi nggak bisa jualan. Itu dijajah. Alasannya terserah dia. Iya benar. Gitu. Greenland juga gitu. Alasannya mau diambil sama Rusia sama Cina. Padahal mereka Rusia sama Cina nggak pernah ada niat. Nggak ada niat gitu. Cuma pengen ngambil aja gitu. Dan dibilang akan melanggar hukum internasional. Cuek-cuek kan itu ngomong. Dan nggak ada pelanggaran itu. Ya karena kalau kita lihat Amerika di bawah Trump ini seolah-olah dunia itu apa kata Trump. Kalau Trump mau, kita lihat aja Gaza. Wah, Liga Arab, OKI, PBB, semua udah desak gencatan senjata. Nggak ada senjata. Kalau Trump ngomong terjadi gencatan senjata. Terlepas itu pasti Israel melanggar, itu pasti. Kan istilahnya apa kata Trump. Terus tiba-tiba Trump bilang, oke, proposal perdamaian di Gaza intinya semua merugikan Hamas. Tiba-tiba Israel yang jadi pelaku genosida, tapi tidak ada sanksi buat Israel sama sekali. Hamas yang berjuang melawan pelaku genosida malah disuruh lucuti senjata, menyerah. Itu kan aneh. Nah itu semua apa kata Trump semua kan. Iya. Terus yang anehnya lagi ya negara-negara Arab dan Muslim pada mendukung itu, termasuk Indonesia. Kayaknya pada main aman ya. Iya pasti. Apa memang masih menakutkan Amerika? Kita tahu, saya lupa kasusnya ketika Amerika menerapkan tarif kan, Indonesia buru-buru ngirim ini, ya kan? Nah itu kan artinya yang dipakai sama Trump selain instrumen politik, instrumen ancaman militer, itu instrumen ekonomi yang dipakai, salah satunya tarif. Bukannya waktu ngancam Cina nggak takut? Ya Cina lain, posisinya setara lah dengan Amerika kan. Cina, Rusia setara, tapi kalau negara lain kan nggak setara. Seperti itu. Jadi Trump nih kelihatannya udah mulai dia itu merasa saya nih kaisar dunia, saya yang bisa nentuin, saya mau nyerbu, ini kan nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Ketika Trump melanggar kedaulatan sebuah negara berdaulat seperti Venezuela, itu kan Dewan Keamanan nggak bisa apa-apa ngasih sanksi. Kalau secara peraturan dia ngelanggar kan? Melanggar, itu ada di Piagam PBB, saya lupa pasalnya, pasal 2 atau pasal berapa, itu melanggar, nggak boleh, itu melanggar hukum internasional.
ketika mencampuri apalagi sampai menyerbu wilayah berdaulat. Itu kan sebuah pelanggaran. Sama seperti kasus Rusia nyerbu Ukraina, emang nggak akan bisa ngasih sanksi. Ya itu tadi balik seperti Pak Ari bilang, PBB itu nggak adil karena ada hak veto. Negara pemegang hak veto kan kalau dia melakukan hukum internasional mau dikenain sanksi tinggal dia veto resolusinya, draft resolusinya. Nggak ada kuota vetonya berapa kali gitu? Nggak ada. Amerika itu untuk kasus Israel, itu Amerika dari tahun 73 itu mungkin ada 50 lebih udah memveto. Udah ngasih veto? Ngasih veto. Hanya untuk urusan Israel doang, Israel Palestina. Dia udah veto 53 kali. Mungkin 50-an, sorry. 50-an. Berarti kalau sekarang kita melihat bagaimana kedamaian dunia dengan cara demokrasi kayaknya udah gagal ya. Selama pelakunya dia juga gitu. Pembuat peraturan dia yang melanggar. Nah ini kan yang terjadi kan sekarang. Iya. Nah kalau kondisi kita kembali ke Iran nih. Sekarang posisi pemerintahan bagaimana nih Bang? Apakah sudah dalam keadaan kritis atau masih aman-aman aja? Soalnya kan cukup ramai tuh. Iya. Katanya ada puluhan ribu yang meninggal. Itu yang meninggal dari pihak mana dan siapa pelakunya? Kalau menurut saya itu berlebihan, kan ada belasan ribu kalau nggak salah laporan 16 ribu, 20 ribu kayak itu gitu. Menurut saya itu laporan yang besar-besarkan. Seperti tadi itu kayak lembaga NGO yang didanai CIA. Itulah yang memasok informasi ke media-media besar. Nah ini kan NGO yang ada di Amerika. Terus mereka bisa memasok informasi ke media-media besar. Artinya opini publik itu mencoba dibentuk di situ. Kan Amerika bisa pakai propaganda itu untuk apa menekan Iran. Tapi keadaan Iran di sendiri udah kuat. Demo kalau tidak salah informasinya ketika demo 2 mingguan itu anti rezim itu cuma belasan ribu dibanding penduduk Iran yang 90 juta. Artinya kan cuma nggak sampai 1% lah dari 90 juta. Dan ketika demo pro rezim itu jumlahnya malah lebih besar di Mashhad, di Teheran. Itu menurut media Iran ya, IRIB itu sampai 3 juta demo tanggal 12 itu doang. Nah demo 2 mingguan cuma diikuti belasan ribu. Saya punya teman di Teheran, saya tanya, nggak ada apa-apa tuh, yang demo cuma di pasar doang. Jadi ada berusaha digede-gedein seperti itu. Jadi blasting sosial media terjadi di sana juga berarti. Iya, pasti. Kayak pengerusakan masjid segala macam gitu kan nggak mungkin orang Islam yang lakuin itu kan. Pasti itu ada agen kan. Iya. Jadi itu ketika terjadi demo anti rezim, ada kelompok peretas asal Iran namanya Handala. Itu usianya udah sekitar 2 tahun. Dia berhasil membongkar perwira Mossad urusan Iran. Jadi dia mengelola 600 agen khusus Iran yang ada di Iran. Ataupun yang ada di Amerika ataupun yang ada di Israel. Jadi dia yang ngelola. Kan agen itu nggak harus terjun lapangan. Dia bisa melakukan disinformasi. Nah, itu tadi dengan propaganda bekerja sama. Amerika sama Israel kan kerja sama, yaitu tuh NGO-nya bilang segini. Media Barat kan nggak mungkin terjun ketika itu. CNN nggak mungkin datang ke situ, dibenci. Media Amerika kan. Nah dia cuma dapat pasokan dari NGO yang dibiayai CIA. Ya terserah NGO-nya mau masuk berapa yang tewas. Jadi ala-ala NGO, padahal untuk merubah opini. Iya benar. Jadi yang didengar di luar seolah-olah ini kekejaman rezim. Iya. Gitu kan. Artinya gini Pak Ari, ketika demo ada orang menembaki orang. Jadi itu menurut Kementerian Intelijen Iran, menurut Kementerian Pertahanan Iran, jadi ada agen-agen teroris terutama Mossad itu tadi, itu yang memakai senjata. Jadi ada disita itu 600-an senjata di 3 provinsi. Kalau nggak salah Tabriz, Bushehr, satu lagi saya lupa. Itu 600-an. Itu senjata senapan serbu otomatis semua. Dipakai oleh agen-agen itu untuk membuat keributan, perusuh. Videonya udah banyak bertayangan. Jadi ya pemerintah wajar lah ketika dia bertindak keras terhadap yang melakukan kekerasan. Kalau demo damai di Iran udah biasa. 2009, 2019 waktu masa Aminian Jilbab kan demo juga nggak ada masalah. Artinya sebagai negara demokratis ya dimanapun ketika demo damai pasti dikasih kesempatan negara demokratis. Tapi kalau udah rusuh kan ya aparat keamanan harus bertindak. Berarti ada yang menunggangi ya? Iya itu tadi. Amerika dengan Israel pasti akan memanfaatkan segala momentum yang terjadi di Iran untuk bagaimana mendiskreditkan penguasa di sana, rezim di sana. Jadi yang korban yang jatuh itu dari dua pihak. Perusuh ya. Ada polisi juga soalnya kan? Iya ada juga polisi yang digebukin sampai mati pun juga ada sama perusuh.
Ini ada satu pola baru ya guys ya yang kita akhirnya temui juga ya. Kenapa wartawan di Gaza tuh dibunuhin gitu kan? Ya karena mereka kepengen narasinya keluar sesuai dengan narasi barat aja kan. Iya. Ini karena sih di dunia media nih, Bang Faisal, agak unik ya. Televisi itu pertama kali diciptakan oleh orang Yahudi untuk mindset, untuk ngatur mindset. Dari namanya television. Jadi mentelekan visi. Setiap acaranya namanya program. Jadi kita di program sesuai sama pola mereka kan. Jadi kalau orang nyihir kan tuh kan cast a spell kan. Kata-katanya tuh membacakan mantra, cast a spell. Ini kan di broadcast. Jadi si mantra tadi dibroadin. Ditambah yang unik nih guys, bahkan berita itu maksudnya memprogram seluruh penjuru. Kenapa berita namanya news? NEWS, North, East, West, South. Semua penjuru harus diprogram sesuai dengan si pemilik media. Nah, jadi kalau gini kenapa diluncurin adalah orang-orang agennya juga untuk merubah opini publik. Itu dia ternyata terjadi itu NGO itu di sana ngelakuin itu. Mantesan wartawan di Gaza pada diselesaikan ya. Iya, karena dia kan akan melaporkan kejahatan genosid yang dilakukan Israel, ya harus dihabisin wartawannya. Sosial media yang ngepost itu di algoritmanya ditekan, begitu-begitu ya. Termasuk kita nih. Wah, ini menarik juga ya. Ternyata perangnya itu dua pihak ya, perang opini dan aslinya secara fisik mungkin belum perang langsung dengan Amerika kan sebenarnya belum pernah punya sejarah perang. Kemarin itu kan ketika perang Iran Israel itu kan Amerika cuma bantu nyelamatin muka Netanyahu. Kalau misalkan nggak ada Trump tiba-tiba suruh gencatan senjata kan, ya itu tadi lagi-lagi Trump yang bisa nentuin. Udah gencatan senjata ya. Nah kalau enggak mungkin habis itu Tel Aviv sama Haifa. Kan itu udah kelihatan. Mau Israel ngumpetin juga di media sosial banyak videonya. Jadi sekarang kita dapat penggambarannya guys. Jadi kalau kita ada ketika beritanya itu kelihatan seperti gimana, kita mesti cross check dulu ya ibaratnya. Jadi seolah-olah ada pemerintah kemudian membunuhi warga tuh nggak benar terjadi berarti. Enggak. Itu pengkhianat gitu ya, atau bentrok di lapangan. Ya bentrok di lapangan bisa. Ya namanya situasi rusuh biasa kan. Seperti itu. Kalau kondisi sekarang udah kondusif atau masih perang? Udah kondusif. Tapi internet tadi saya cek terakhir sampai sekarang belum bisa. Kabarnya itu paling telat besok Selasa. Itu baru internet normal di Iran. Jadi internet itu masih mati di Iran. Mungkin dimatiin. Dimatiin ya, itu tujuannya biar para agen-agen itu tidak bisa berkomunikasi dengan istilahnya pengendalinya lah di luar. Dan opini-opini itu nggak keluar kan? Nah seperti itu. Caranya ngirim berita gimana kalau nggak ada internet kan, bingung kan? Nah iya benar juga sih. Iya benar. Kantor berita IRNA aja kalau nggak salah nggak ada update. Nggak ada update. Nggak ada update-nya. Ya itu tadi kan nggak ada internetnya. Iya, beberapa hari belakangan ini emang hilang aja gitu. Udah semingguan kalau nggak salah. Seminggu ya. Jadi pas awal-awal itu saya WA teman saya masih bisa. Habis itu saya lupa beberapa hari kemudian sampai sekarang masih contreng satu. Saya nanya kondisi di Iran. Di Teheran khususnya. Jadi terputus informasi dari dalam. Terputus informasi dari dalam. Ini memang ternyata media juga menjadi salah satu senjata guys. Kalau kita ngeliat viral-viralan yang terjadi gitu ya ibaratnya sekarang ini. Salah satunya memang kejadian di Iran. Tapi di sisi lain itu yang ramai juga kejadian di internal Amerika sendiri, ya kan? Di ICE ini kan lagi orang-orang ICE, orang-orang Amerika bilang kita jadi ngerasain apa yang dirasakan warga Gaza. Belum seberapa itu sih Maya. Iya benar. Nggak ada gempuran. Nggak ada gempuran. Tapi mereka gini tersiksa. Iya benar. Gitu. Jadi polisi ICE itu udah berlaku seperti IDF gitu kan sekarang ini.